tidaknya, bisa dan mampu dan tidaknya itu akan berbeda. Itu berdasarkan teori secara psikologi. Maka seorang guru harus paham tentang ilmu psikologi. Karena saya yakin kalau seorang guru tidak memahami psikologi anak, saya yakin tidak akan satu frekuensi untuk belajar memberikan pelajaran mengajar kepada anak-anak. Maka pendekatan kapasitas itu penting pada saya. Apalagi kondisi hari ini, kondisi zaman yang begitu cepat, perubahan. Bahkan anak saya pernah kuliah karena dosennya kalah pemikiran otaknya sama anak saya, akhirnya saya tidak belajar kuliah. Kenapa? Wah, ternyata dosennya dapat lebih pintar dibandingkan dengan dosennya. Kenapa? Karena memang belum digitalnya lebih fokus. Khawatir ini tentu terjadi di anak-anak sekolah dan mudah-mudahan OBG menekankan bahwa untuk anak di bawah 16 tahun tidak boleh melihat medsos. Mudah-mudahan terjadi. Karena pengaruh dari sini tidak bisa dihindari. Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah menginspirasi siswa. Biasanya seorang itu mendongeng cerita, baik si kancil, si gajah, si Hirup bisa jawaban itu menceritakan, memberikan inspirasi, sehingga tumbuh suatu semangat anak-anak untuk bagaimana bahwa saya pengen seperti ini. Bahkan ada menceritakan seorang tokoh negara kita. Ada seorang menceritakan tentang tokoh agama, contoh Nabi Muhammad diceritakan dari seorang guru kepada anak dan siswa. Nah, maka ini akan berinspirasi. Pengen seperti tokoh ini, pengen seperti ini dan sebagainya. Itulah semangat dan sebagainya yang tentunya ini menjadikan metode untuk bisa memberikan semangat kepada anak dan siswa. Yang ketiga, mampu mengajar dengan efektif. Bukan lamanya, tapi cepat memahaminya anak-anak ini mengikut alur bicara yang akan disampaikan oleh seorang. Ada teori-teori yang tentunya si siswa ini lebih cepat menangkap. Hari ini saya melihat di medsos beberapa siswa kelas 2, bahkan kelas 5 itu matematikanya medis. Ini gawat ya. Nah, bagaimana untuk bisa memberikan belajar misalkan pendidikan matematika sehingga bisa dipahami oleh anak-anak dan siswa ini? Maka ini dari Kemendikbudristek, ya, di sini ada metode. Internet saya yang pembatas pandola, ya, berapa enak masih kena ulang. Sekian masih. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Ada metode yang lebih efektif. Bukan lamanya mengajar kepada anak kita, tapi sejauh mana kita memberikan pemahaman pendidikan anak-anak kita, yang pada akhirnya cepat bisa mengerti dan paham tentang apa yang kita ucapkan. Bisa cepat memahami tentang pelajaran yang kita suguhkan kepada anak kita. Yang keempat adalah mampu membimbing. Seorang guru adalah kedua dari ibunya, kedua untuk anaknya. Artinya harus bisa memahami, membimbing, sehingga ada kedekatan dengan siswa, anak-anak kita yang tentunya ini bisa mengarahkan dan membimbing. Yang kelimanya adalah mampu menciptakan lingkungan yang positif. Yang keenamnya adalah mampu membangun kurikulum yang relevan. Ketujuhnya mampu berkomunikasi dengan baik, dan yang ke-8 mampu menjadi contoh yang baik. Jadi 8 poin ini adalah menjadikan guru yang hebat, yang tentunya ini bisa menghasilkan anak-anak didik kita yang cerdas, berkualitas untuk mempersiapkan pemimpin masa depan menghadapi Indonesia Emas 2045. Lalu hari ini yang saya hormati dan saya banggakan, tentu dalam kesempatan berbagai ini banyak hal yang akan saya sampaikan. Tetapi di sini saya melihat hasil survei persahabatan yang bisa baca mayoritas agama Islam Kabupaten Bandung itu 97%. Berdasarkan survei anak-anak kita ke masyarakat kita baru 24% yang bisa membaca Al-Quran.
Nah, sehingga ini masih banyak PR yang harus kita dorong Pak Kadis. Kenapa kita ada muatan lokal mengaji menghafal Al-Quran? Ya ternyata cacak-cacak enak yang mengaji menghafal Al-Quran sudah datang ke sekolah, ternyata anak-anak kita masih ada yang belum bisa menghafal dan mengaji Al-Quran. Ya. Apalagi saya melihat ada masih siswa-siswi kita yang tidak paham tentang perhitungan. Nah, maka saya berikan arahan kepada Kadis Pendidikan, buatkan inovasi untuk bisa lebih memahami kepada anak kita. Kalau bisa Pak Kadis dilombakan, siapa guru yang hebat, siapa guru yang cerdas, maka ini wajib diberikan reward kepada guru. Sehingga mungkin memasukkan. Kenapa demikian? Karena dalam kondisi saat ini, kalau seorang guru hanya diam, nyaman dalam kondisi saat ini, maka siap-siap ketinggalan untuk 2 atau 3 tahun akan datang. Tapi hari ini seorang guru ya, masih terus menggali ilmunya. Apalagi saya melihat berdasarkan data apabila Kabupaten Bandung 5 tahun ke depan tidak ada rekrutmen lagi CPNS, maka PNS hanya menyisakan 648 orang lagi. Sementara kepala sekolah kita membutuhkan kurang lebih 1.367 orang. Nah, maka saya mengusulkan kepada Menpan RB, ya, termasuk kepada BKN, bahwa usulan guru dan usulan PNS atau usulan P3K ini terus saya akan perjuangkan. P3K mudah-mudahan bisa pola seperti PNS. PNS kalau bisa usia dan tambahan pensiunan. Ya, karena kalau tidak kita dalam 5 tahun ke depan habis. Jujur saja, saya sangat tiris kondisi hari ini Kabupaten Bandung kalau tidak ada rekrutmen. Urusan rekrutmen bukan kewenangan pemerintah daerah kabupaten, tapi kewenangan dari kementerian. Yang tentunya ini kita akan terus dorong. Tapi saya berterima kasih dan apresiasi kepada seluruh guru se-Kabupaten Bandung yang mana sudah membuktikan kinerjanya dengan baik. Dilihat daripada rata-rata sekolah kita sudah berkesimpulan 9,15 tahun. Tapi ada peningkatan dan insya Allah kita akan dorong, mudah-mudahan bisa mencapai 12 tahun, mudah-mudahan kebutuhan sarana prasarana SLTA-nya bisa terpenuhi di Kabupaten Bandung, dan kita akan mendorong KKBM bila perlu tambahan kuota atau 50.000 bisa 100.000 untuk bisa mempercepat rata-rata sekolah di Kabupaten Bandung. SDM itu penting. Kenapa saat ini ya punten jelema tanpa dibandingkan ilmu, yakin tidak bisa paham tentang kondisi dirinya, lingkungan dan juga kondisi di luar. Barang siapa yang bisa dan terus mencari ilmu, maka kemanapun mereka berada, kemanapun mereka melangkah, pasti bakal loba membutuhkannya. Tapi sebaliknya apabila kita tidak mempunyai ilmu, kemanapun kita melangkah, saya yakin tidak akan ada yang memilih kepada kita. Dan ya Allah akan mengangkat bakat belajar dalam menuntut ilmu. Maka saya sangat hormat kepada para guru, karena guru adalah semua yang diberikan oleh guru, saya yakin akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena saya meyakini setiap makhluk dan setiap orang yang meninggal dunia itu adalah awal kehidupan yang abadi. Setelah kita mati, maka putus segala perkara kecuali 2 perkara: ilmu anu manfaat, sedekah jariah, mempunyai anak dan soleh-soleh. Di mana tempatnya? Dari seorang guru yang hebat memberikan kepada kita. Itu tanpa para guru, saya yakin saya juga tidak bisa seperti ini. Maka bersyukurlah kepada para guru yang sudah berikan amanah sebagai guru, dan tentunya guru adalah sumber dari segala ilmu yang mudah-mudahan apa yang telah dilakukan, apa yang telah dicurahkan, baik ilmunya kepada anak didik kita, semoga selamanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kondisi hari ini dan alhamdulillah insyaallah setelah saya jadi bupati tidak ada lagi pungli-punglian kepada guru dan
saya tidak setuju dan tidak pernah menginstruksikan kepada guru ataupun kepala sekolah. Namun yang saya berita iwan, tapi saya belum pernah menyampaikan seperti itu. Maka saya minta kepada seluruh guru dan juga kepala sekolah fokus belajar mengajar untuk anak didik kita. Tidak usah berpikir urusan duit, urusan yang penting saya dengan upacara sangka seluruh sarana bisa berjalan dengan baik dan sukses demi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas menghadapi Indonesia Maju 2045. Selamat mengikuti kegiatan pada hari ini. Jadi saya terus berlangsung ke Sultan Raja, kemudian ke Balena dan 3 kata apapun yang dilakukan oleh kepala dinas pendidikan dengan kebersamaan para pengawal dan kepala sekolah serta guru, dan juga kita doakan semoga anak didik kita yang saat ini sedang belajar semoga di masa yang akan datang menjadi pemimpin bangsa dan negara. Dan tentunya saya titip program MBG tetap kita sukseskan karena ini adalah salah satu upaya pemerintah pusat untuk memberikan asupan gizi kepada anak-anak kita sehingga terlahir anak-anak yang cerdas dan berkualitas. Jajak komunikasi yang akan berdua yang akan selanjutnya surat mustaqim. Allahumma ila mutarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada jajaran media boleh saya berikan atas kamu untuk melakukan komunikasi. Hadirin ibu